Halo, selamat berjumpa kembali. Saat ini kita akan mempelajari modul manufaktur atau modul produksi. Ya, kita klik modul produksi atau manufaktur. Beberapa hal sebelum kita melakukan create manufacture order, kita perlu mengetahui hal yang ada di konfigurasi ini. Nah, di sini yang saya mau sampaikan adalah work center. Apa itu work center? Jadi work center ini adalah pos-pos dari pekerjaan yang dilakukan untuk membuat selama proses produksi. Contohnya di sini ada kita sebut namanya proses masak. Terus yang berikutnya adalah proses pendinginan. Setelah dimasak, ada pendinginan, terus dilanjutkan oleh proses packing. Nah, ini yang ada di produksi kita. Nah, untuk prakteknya kurang lebih seperti ini. Kita operation, pertama kita membuat manufacture order. Kita create. Katakan hari ini kita mau buat nama produknya adalah katakan rawon. Ini rawonnya ya. Rawon. Oke. Nah, untuk setelah kita pilih, kita di sini ada nama produknya rawon, di sini ada kuantitinya. Kuantiti ini sekali produksi adalah 19 pack. Nah, isi packnya itu 600 gram. Nah, ini istilah kita tuh satu resep. Kalau kita mau bikin 2 resep, ya tinggal dikalikan 2. Seperti itu. Nah, terus schedule-nya adalah waktu kapan nih produksi mau dilakukan. Katakan kita mau lakukan saat ini juga. Ini bisa dilakukan sehari sebelumnya atau esok atau dijadwalkan untuk seminggu bisa. Nah, untuk jamnya katakanlah juga jamnya jam saat ini. Nah, setelah itu kita masuk ke sini. Nah, di sini ada komponen yang dibutuhkan untuk membuat produksi rawon ini. Untuk kapasitas 19 pack ini kita memerlukan daging sapi sebesar 3 kg, sebanyak 3 kg, air galon sekitar 6000 ml, keluaknya 450 gram, cabai keriting, bawang merah, bawang putih kupas, kemiri, ketumbar. Nah, ini semua adalah yang dibutuhkan untuk memproduksi ini. Kita masuk ke work center. Nah, ini kita harus masukkan working center yang tadi sempat kita sebutkan di awal. Nah, di sini work centernya kita pilih dulu proses masak. Ya. Ini namanya operation memasak. Schedule-nya itu adalah katakanlah tanggal 2 Januari, jamnya katakan jam sekarang juga. Ini bisa ditentukan ya jamnya ya. Kapan kita mau lakukan ini? Ekspektasi durasinya di sini adalah 75 menit atau 1,5 jam. Nah, kita harus tahu ini berapa sih durasinya. Untuk di awal bisa aja nanti kita buat dulu 75 menit, nanti kita lihat aktualnya. Nah, di sini ada real durasinya tuh berapa nanti akan muncul setelah proses berikutnya. Nah, bikin setelah memasak, yang kedua adalah pendinginan. Nih, pendinginan. Pendinginannya juga katakanlah jamnya kita pilih tanggal 2 juga. Nanti jamnya itu setelah proses masaknya selesai. Katakan dinginnya 60 menit. Real durasinya nanti kita lihat pada saat melakukan proses. Ini yang berikutnya adalah packing. Nah, di sini kita masuk packing. Kita packingnya hari yang sama juga. Oke, tanggal 2.
dan ini membutuhkan waktu 60 menit. Nah, di sini diabaikan saja. Terus operation type-nya Pamura Production Manufacture, komponennya pre-production, ya, source-nya ini kita abaikan saja, sudah otomatis. Nah, setelah itu kita simpan dulu. Nah, ini adalah sebuah perencanaan. Makanya di sini nanti ini yang baru kita buat, ya, pembuatan rawon itu dalam bentuk draft, direncanakan. Jika perencanaannya sudah matang, maka kita harus konfirmasi. Misalnya nih, kepala logistik sudah membuat perencanaan ini. Nah, setelah perencanaan ini disetujui oleh bagian produksi juga, kepala produksi mengatakan ini bisa dilakukan sesuai dengan jadwal, maka kita harus melakukan confirm. Kita buka, kita confirm. Oke. Setelah confirm, ya, di sini dia prosesnya kita lihat. Di sini udah confirm. Oke. Di sini dikatakan waiting another operation. Ya. Nah, berikutnya kita harus melihat ini. Kita harus lihat transfer. Nah, di sini kita lihat check availability. Check availability, ya. Di sini kita lihat nih di reserve stoknya, tetapi belum done. Nah, kalau kita kembali kemari, jika kita perhatikan di sini, daging sapinya itu tidak available, namun yang lain available. Jadi kita harus pastikan dulu daging sapi ini available. Nah, untuk itu kita harus melakukan pembelian daging sapi. Namun untuk kali ini kita perlu melakukan secara manual. Hanya untuk video ini supaya tidak terlalu lama, kita melakukan yang namanya inventory adjustment. Kita create inventory adjustment. Ya, inventory ini kita sebut op6 daging sapi. Location-nya adalah di stok. Terus di sini namanya sapi, daging sapi raw 1. Produknya bisa beberapa produk, tapi di sini kita hanya untuk satu saja. Oke, accounting date-nya adalah hari ini. Stoknya itu kita countingnya default to stock on hand, ya, bukan digirokan, ya, bukan dinolkan. Nah, ini kita simpan dulu, baru kita start inventory. Nah, kita masukkan di sini, kita create daging sapinya. Ya, daging sapinya itu on hand-nya, countingnya itu kita sebenarnya butuh 3 kilo, tapi kita buat di sini untuk aman 3,5 kilo. Ini 3.500 gram. Ya, ini gram ya. Nah, saudara-saudara, ini yang ini sebentar. Ini escape. Ini discard aja dulu, discard. Jadi yang ini kita abaikan. Nah, yang benar adalah ini 3.500 gram. Nah, kalau sudah ada inventory adjustment seperti ini, kalau kita lihat ya di sini tadi yang awalnya. Nah, ini dia in progress inventory adjustment-nya. Kalau kita klik lagi, kita validate, maka
Ini print count sheet-nya ada, dilihat di sini, nanti bisa dilihat. Nah, sorry. Oke. Sekarang kalau kita kembali, di sini sudah validate ya. Sekarang kalau kita kembali ke manufaktur atau bagian produksi, nah ini tadi produksi kita. Kita lihat di sini statusnya daging sapi sudah available. Jadi ini semua sudah available. Nah, kalau sudah available, kita bisa melakukan yang namanya, coba kita edit. Oke, kita discard dulu. Nah, kita makin di transfer sini. Check availability. Semua tersedia. Ya, baru kita validasi. You have no record done quantity yet. By clicking apply with all quantity. Ya, kita apply saja. Ya, no back order. Ini untuk dibilang kalau stoknya nggak ada, kamu melakukan pembelian. Nah, kita bilang tidak aja dulu. Nanti kalau kita pembelian, kita proses berikutnya secara manual. Nah, kita lihat di sini. Reserve-nya sudah done-nya segini. Sudah dapat semua, ya. Sudah semua. Baru kita kembali kemari. Nah, ini sekarang sudah terreserve di sini. Ya, sudah terreserve. Oke. Nah, kita berikutnya adalah lihat di work order. Ya. Nih, work order. Ini MO00078. Tadi kita lihat di manufaktur ini nomornya adalah 0079. Berarti belum siap. Transfernya sudah selesai. Oke, kita kembali. Ini kalau kita mark as done, maka semua akan selesai. Di sini 79 sudah ada nih, today. Nah, ini sudah muncul ya. Oke, kita lihat di work order. Yang 79 ini sudah ada. Ya, yang 79 ini proses memasak. Oke. Ini yang 79 juga proses pendinginan. Waiting for another WO. Jadi masak dulu baru melakukan work order yang ini. Setelah work order pendinginan, maka dilanjutkan packing. Jadi di sini kita sudah ada statusnya ini ready. Kita start kalau kita memang sudah mulai memasak. Nah, di sini akan mulai terjadi proses. Ini ada, Anda lihat real durasi untuk membuat makanan. Nah, jadi pada saat mereka memasak, biarkan saja ini jalan sendiri sampai benar-benar selesai memasak. Nanti kalau sudah selesai memasaknya, waktu masuk proses pendinginan ini di stop dan maka dilanjutkan dengan proses berikutnya, yaitu proses pendinginan. Begitu proses pendinginan juga selesai, klik done dan seterusnya sampai di proses packing. Nah, katakanlah ya, karena ini video harus cepat, tidak mungkin menunggu sampai benar-benar real berjam-jam, kita lakukan done. Oke. Proses berikutnya ready adalah pendinginan. Kita mulai start pendinginan. Nah, ini juga pendinginan mulai jalan. Oke. Kita tunggu mungkin sampai di angka 10. Ya, tapi nanti Anda harus melihat realnya ya. Kalau memang pendinginannya 1 jam, 2 jam, ya ikutin aja. Begitu selesai, maka kita katakan done di sini. Klik done. Oke. Nah, berikutnya adalah proses packing. Packing ini juga sudah ready nih statusnya. Tinggal kita start kalau memang sudah mulai packing. Nah, kita tunggu durasinya dalam pengerjaannya.
Oke, kita coba ikutin. Nah, mungkin setelah ini kita klik done. Nah, MO7879 sudah selesai semua. Coba kita lihat manufaktur order. Ini today to close. Artinya stoknya hari ini sudah selesai nih pekerjaan ini. Maka Anda berikutnya klik mark as done. Oke, setelah mark as done, maka stok dari kita lihat stoknya si rawon, produknya. Kita ketik rawon, raw 1 ya, raw 2. Stok on hand-nya itu 19 pack ya, 19. Ini tapi forecast-nya juga ada. Ini forecast-nya. Nah, jika dilihat sini, stoknya ini sudah ada sebanyak 19 pack ya. Dengan nilai 19 pack ini adalah 504.990. Artinya per packnya ini bisa dibagi 19. Nah, itulah jumlah biaya dari atau cost of goods sold, biaya modal untuk pembuatan rawon ini. Nah, kurang lebih begini caranya untuk melakukan ini. Nanti untuk yang kuah saya akan buat di video tutorial lainnya. Terima kasih.